Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Mr. Cetok. Dan hari ini Mr. Cetok lagi bersinar di sore pagi hari ini. Mr. Cetok lagi bersilaturahmi bersama Bapak siapa? Nah, ini salah satu dari juru kunci Makom Keramat Sejarah Pangeran Raja atas Cijen. Lokasinya di Jam. Nah, mungkin ini salah satu gerbang utama mau masuk ke tempat Keramat Makom Situ Sejarah. Nah, mungkin ini tempat ruang tunggu tamu ya, Pak ya? Oh, di sini ya tempat. Mungkin ini mesinnya ya tempat sangat ya. Nah, mungkin teman-teman ada kamar lagi, ada 11 kamar. Oh, kita buatkan ada 11 kamar ya? Iya. Untuk pengunjung yang jarok mungkin beristirahat di situ, menginap ya. Mungkin juru kunci ini salah satu udah menggambarkan bahwa misalnya di lokasi ini akan ada kamar untuk penginapan, mungkin yang jarok ke malaman mungkin seperti itu, Pak. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan kita doakan Bapak Haji selalu diberi kelancaran, dikasih rezeki. Yang mungkin barangkali ada yang mempartisipasi untuk pembangunan Makom Keramat Situ Sejarah, mangga datang aja ke Bapak. Harapan untuk tadi nih Bapak, saya dengar nih ada rencana ingin membangun salah satu tempat tinggal tempat buat beristirahat mungkin seperti itu. Rencana itu berapa kamar? 11 kamar. 11 kamar. Nah, harapannya mungkin untuk ke teman-teman saudara kerabat Mr. Cetok, apa mungkin yang akan disampaikan? Ya, kalau mungkin ada kemudian dari sendiri bisa membangunnya dari paling Para jemaah. dari apa kantor kota Keramat, kemudian mungkin juga tempel berapa itu kita gunakan semaksimal mungkin. Yang peduli dengan hartanya mungkin yang menyumbangkan. Ya, kalau memang ada kepedulian dari seluruh warga pada hatinya, para kerabat semua sangat penting. Mudah-mudahan ya Pak ya. Itu rencananya tanggal berapa, bulan berapa Pak? Ini memang apa pun adanya buat Udah. sama juga. Sekarang lagi membuat jaman di atas, nanti kita bisa lihat. Oh, bisa lihat. Nah, mungkin saya akan pengen masuk nih lihat-lihat lokasi Pak. Ya. Mungkin bisa diantarnya, mungkin silakan. Ya, ada. Nah, ini waktu jarah dulu ini sekali ngobrol aja. Waktu jarah dulu. Mana satu ini kan nggak boleh Bukan ya? yang buat itu penuh dengan iman. Baik, Tan. Nah, mungkin apa setelah ini kan di sini ada Japura, pas begitu masuk apa yang akan dilakukan setelah orang Jawa ini masuk? Apakah doa dulu, apakah gimana mungkin? Biasanya ada yang silaturahmi dulu, Silaturahmi. menanyakan siapa sebenarnya yang kita ziarah itu, Ya. kita ceritakan dulu sejarahnya, jangan sampai salah kaprah gitu orang jalan tanpa mengetahui siapa yang diziarah. Kita jelaskan dulu, kemudian kita jelaskan apa sih makna dan fungsi ziarah itu. Makna dan sejarah. Ziarah itu cuma 4. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah agar ahli kubur dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai akhir kita ada dalam rahmat serta Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, manakala kita sedang ziarah di Makom, dimanapun kita ziarah, kita akan disibukkan dengan melihat batu nisan atau tanda-tanda kuburan atau sejenisnya akan timbul pada diri kita bahwa kita jelas akan meninggal. Setelah kita tahu bahwa kita menyadari dalam artian bahwa kita pun akan meninggal, lalu timbul satu pertanyaan, apa yang akan kita bawa ketika kita akan meninggal? Sementara Rasul cuma menfatwakan cuma 3. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, juga menjadi kehidupan.
harta yang Bukan harta ya, tapi amal. amal ibadah. Yang kedua, apapun yang kita ucapkan nafkahkan selama kita hidup, baik zakat fisabilillah, sedekah jariyah dan sebagainya. Dan yang ketiga, barangkali kita harus diwajibkan untuk mencetak anak-anak kita, keturunan kita, supaya menjadi anak-anak yang soleh. Nah, makanya sekembalinya dari jalan itu, kita harus giat melaksanakan ibadah, baik ibadah doa maupun ilmu. Yang kedua, harus giat berusaha semakin kita nanti tidak ini bisa tangan jasa dan bisa menyumbangkan harta baik itu zakat, sunnah dan zakat. Berarti kita harus kaya. Kalau kita miskin nggak mungkin ya, cuma doa aja dan tenaga memang bisa. Tapi indahnya yang ketiga yang paling penting mencetak anak-anak kita, keturunan kita untuk menjadi baik, menjadi anak-anak Musa. Allah memfatwakan dalam Al-Maidah 8, kita diwajibkan harus tahu manakala kita meninggalkan keturunan dan anak-anak kita dalam takut, lemah harta dan ekonomi. Berarti kita betul-betul pandai menciptakan. Yang keempatnya berarti kita memohon kepada Allah dengan berwasilah di hadapan orang-orang yang dicintai Allah. Nah, wali ini termasuk di antara kita memohon dari Allah dengan barokah Allah agar kita bisa diberikan kekayaan, diberikan rezeki yang luar biasa, rezeki yang banyak, kita pun bisa mencetak anak didik kita, bisa mencetak kader-kader bangsa dan sebagainya, atau kita pun bisa mengimpakkan harta untuk pembangunan kegiatan umat. Kita pun memperbanyak ibadah baik makhluk maupun dari makhluk itu. Jadi cuma kita pertama ya kembali lagi kita berdoa, Doakan kita menyadari bahwa kita punya anak. Setelah menjadi kita akan nanti kita pun akan mengintrospeksi diri apa yang akan kita bawa kepada Allah. Sementara Rasulullah akan cuma 3 itu. Nah, berarti setelah jauh kita harus berusaha untuk meningkatkan ibadah baik makhluk maupun luar makhluk, meningkatkan usaha agar kita bisa mengimpakkan harta. Dan yang ketiga mencapai Nah, mungkin teman-teman kerabat sahabat, apa yang disampaikan oleh Pak Haji itu memang jangan sampai salah tingkah ya. Jangan sampai ngapain sih berdoa di makam. Jangan sampai bersalah persepsinya. Mungkin itu yang akan tadi dijelaskan. Jaro itu ada 4-nya. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan, jangan sampai karena kebanyakan orang itu ngapain sih, yang tidak tahu mungkin ya banyak, ngapain datang ke makam meminta atau berdoa, mungkin itu yang mungkin jadi salah tafsiran, menurut salah tangkapan. Itu yang udah dijelaskan sama Pak Haji. Ya mungkin Pak, saya minta diantar ke Pak. Ikuti Mr. Cetok. Nah, mungkin kerabat sahabat Mr. Cetok dimanapun berada. Nah, ini saya dengan Bapak Juru Kunci Pak Haji ya, udah sampai lokasi. Nah, mungkin Pak Haji, di sini ada berapa makom yang memang udah masyarakat ketahui, yang intinya mungkin? Yang intinya 3. 3 ya. Yang pertama Pangeran Raja Atas Angin. Yang pertama Pangeran Raja Atas Angin. Yang beliau nama aslinya Raden Muhammad Syafei. Beliau adalah dari Kesultanan Kanoman ya. Keturunan keempat dari Syekh Syarif. Beliau bin Sultan Muhammad Khalid, Sultan Ahmad ketiga, bin Sultan Muhammad Badidin, bin Sultan Sulaiman, bin Sultan Syarif. Lalunya adalah Ibu Syekh. Menurut keterangan waktu itu Syekh Haji menjadi Sultan namun juga mendapatkan harus keluar maka status awal jadi menurut catatan yang ada bahwa jika
hal yang memasukkan akidah Islam untuk wilayah Jawa Barat Selatan ini dari mulai Sabang sampai wilayah Surabaya. Iya ya. Sebelum mereka ke Warna, yang memasukkan akidah Islam. Beliau tinggal di kampung ini dan tidak mendirikan padepokan atau pesantren. Beliau sangat luar biasa. Beliau keseharian beliau sudah dari kampung. Setiap saat melaksanakan syiar akidah Islam bisa. Waktu itu masih leluhur kita masih ke Hindu-Hinduan. Nah, beliau yang menanamkan akidah Islam dari wilayah Kisawubar sampai wilayah Islam. Kenapa beliau dipanggil Raja Atas Angin? Nah, beliau lagi selagi beliau masih hidup, beliau dipanggil sebagai praktek di atas angin. Di atas angin. Kenapa sampai ada panggilan seperti itu? Konon kabarnya beliau dalam satu saat bisa dikirim di 9 tempat yang berjauh. Padahal seperti contohnya di Cihideng bisa ngimami sholat duhur. Orang Kisawubar bilang ketika satu hari berkunjung beliau bahwa ia pada hari itu ada di Sewu. Luar biasa. Kemudian orang Pangalengan ada di Pangalengan. Ada di kata Pangalengan. orang Ciwidey ada di Ciwidey. Jadi ada di mana-mana ya mungkin seperti itu. Jadi maka muncullah panggilan ke atas. Kemudian setelah beliau wafat, kitnya itu diserahkan juga dengan beliau sendiri sebagai putra mahkota. Sementara panggilan putra mahkota menurut riwayat perempuan Pangeran Raja. kitnya diserahkan dan Pangeran Raja hijrah ke sini disertai oleh dua orang sahabat, yaitu Eyang Jagawadana sama Eyang Jagarasa. Sementara Eyang Jagawadana adalah putra dari Raden Arya Kemuni. Sementara Eyang Jagarasa menurut cerita beliau adalah keturunan dari Sunan Rohmat. Nah, beliau panglimanya Eyang Jagarasa itu sangat sakti ya. Sehingga menjadi panglimanya ketika beliau menyebarkan syiar Islam. Sementara di samping itu, di samping Eyang Jagawadana sama Eyang Jagarasa, beliau juga disertai oleh istri dan putranya, putra-putrinya. Putra yang pertama Raden Muhammad Kamaluddin, yang beliau dipanggil dengan Eyang. Kemudian istrinya beliau sendiri adalah Nimas Ratu Kamaluddin. Kemudian disertai dengan dua putrinya, yaitu Nimas Ranggawalan dan Nimas Ranggawalan. Sementara Nimas Ranggawalan nikahkan sama Eyang Jagawadana, sementara Nimas Ranggawalan diperistri oleh Pangeran Bupati. Nah, itu kerabat sahabat mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Haji itu silsilah runtuh ya. Pokok keramat situ sejarah yang dinamakan Eyang Pangeran di atas angin. Nah, mungkin Pak Haji sekarang ini mau kemana nih? Mungkin majelis ya? Seperti berziarah, sementara ini Bapak ini kasihan banyak, apalagi lagi ziarah kubro ini tadi Sapura Buat kamar mandi. kamar mandi di sini rencana 12 kali 2,5 atas nikmat yang telah engkau berikan. Nah, itu bisa dilihat lokasi pembangunan yang memang Pak Haji buatkan kamar mandi untuk para jamaah laki-laki dan perempuan. Mungkin ini lagi dibangun untuk para penziarah, mungkin kebanyakan makanan. Maka dari itu Pak Haji menyiapkan fasilitas kamar mandi. Barangkali ada yang cinta dengan hartanya dan peduli untuk menyumbangkan partisipasinya kepada pembangunan makom keramat situ sejarah yang ada di Cihideng, mangga aja datang langsung ke Pak Haji, juru kunci jadi salah satu yang jaga. Nah, mungkin di bawah ini ada juga di bawah ini yang maha kuasa. Nah, di situ ada beberapa ruangan yang memang udah disiapkan oleh Pak Haji yang mudah-mudahan bermanfaat dan cepat tuntas lah intinya.
Mudah-mudahan ada rezeki, apa yang kita harapkan semoga terjadi, apa yang kita inginkan semoga Allah meridhoi. Mudah-mudahan ada beberapa donatur relawan yang peduli untuk menyumbangkan hartanya untuk pembangunan makam keramat situs sejarah. Sementara air, sumber mata air sudah. Nah, ini tempat berdoa berziarah di lokasi ini bisa disebut bangunan apa, Pak? Majelis. Yuk kita langsung lihat lokasi. Salah satu majelis keramat situs. Ketika banyak yang mana itu ada yang lagi jarang, mungkin bisa langsung masuk ruang itu aja. jadi terpisah. Ini kata kuliahnya. Ini sengaja. Mungkin ini salah satu majelis tempat buat zikir ya, pria dan wanita. Maka bisa dilihat lokasi-lokasi. Jadi pertama jarah itu tempatnya itu duduknya itu di sini. Nah, Di sini lokasi yang pertama ini. Kalau untuk yang pinggir-pinggirnya tetap bersanding beristirahat. kalau semua di sini kalau kita ada Kita lihat lokasi makam keramat situs Muhammadin al-Fati lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasir. iya. Nah, ini salah satu makom yang jaga raksa. Syekh Maulana Muhammad Syafi'i. Syekh Muhammad Maulana Syafi'i ya. Yang ini, kemudian yang kedua ini yang jaga wadana. Jaga wadana. Iya. Kemudian ini makam istrinya. Oh, ini istrinya ya. Iya. Yang ketiga, yang kedua Nyimas Ratu Gandawulu. Ya. Kemudian yang itu Nyimas Ratu Ranggawulan. Ranggaulan. Yang itu Ranggawayan. Ranggawayan. Garwanya yang di Pati Ukur. Di Pati Ukur. Kemudian ini cicitnya beliau yang Nur Galipah sama Awan Samsudin sama yang Nur Khalifah. Oh iya. Nah, mungkin ada beberapa makam di Itu sini. yang jaga raksa ini kita. Oh, yang itu ya? Iya. Itu panglimanya Eyang. Sementara putranya sendiri beliau di sana, Eyang Kamaluddin di luar. Oh, di luar ya. Ada cirinya mungkin? Ada. Oh, ada ya. Tapi pas saya merasakan ada energi nih. Aroma ya. Nah, mungkin. Nah, nanti insya Allah ke depan ini saya mau dibangun, tapi ini harus seperti Cirebon. Oh iya. Ini juga di sini kita akan musyawarah dengan para ulama apapun yang akan ada di Gantinya Kubah. Oh, dari Gantinya Kubah ya. Ini dibangun karena terbuka atau Kubah Oh iya, betul. seperti Cirebon. Jadi nggak kehujanan ya, Pak ya? Karena mungkin masing-masing pendapat masing-masing, misalkan aja yang itu harus sebelah kakinya yang harus dari arah timur, harus dari arah selatan, kita kasih tetap. Jadi ini akan dibangun nanti, ini sedang dipersiapkan zamannya. Kemudian ada punya ponakan yang jadi arsitek, kita buatkan nanti ini sangat baik terbuka sehingga para penjara dari manapun menjara kita fasilitasi. Cuman ya mudah-mudahan Allah memberikan Amin. dan para petani, para
hartawan, benar-benar Peduli ya Pak ya ada untuk yang peduli. mudah-mudahan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan ya pemerintah KBP sama Jawa Barat juga. Amin, amin. Mudah-mudahan dari luar negeri pun juga Pak ya. Iya, amin. Dari luar negeri. Nah mungkin ini ada beberapa makam yang Pak Haji katakan ada makam ini. Nah mungkin teman-teman kerabat sahabat mungkin ini lingkungannya kan ada beberapa pinggirnya tembok nih. Tadi rencananya Pak Haji ini ingin Ini mau diganti dengan bangunan. mau diganti dengan bangunan. Mungkin ini keramik ya mungkin ya Pak. Keramik ya. Mungkin mau keramik dan atasnya pengen pakai kubah. Atau nanti kalau keputusan para ulama di sini ini harus dibiarkan, kayunya harus dibiarkan. Oh ini nggak apa-apa emang. Iya, supaya misalkan Kalau ngehalangan lah cik Sunda teh memberinya. tapi kalau memang ini sebaiknya memang kita misalkan nah ini pohon ini yang sangat kuat sangat bagus. Mungkin bisa maju ke sana Pak. Bisa. Ini pohon ini juga pohon yang sangat ini udah hampir di atas 500 tahunan pohon. Oh ini udah di atas 500 tahunan. Ya pohon-pohon datang kalaupun bangun ini tetap akan berjalan masuk pohonnya. Ini ada pohon besar ya, luar biasa banget nih warnanya putih juga. Terus sudah tua juga, ini udah ratusan tahun. Udah ratusan tahun. Ini semua tanah lingkungan tetap hidup cuma pohon yang kecil. Nah, ada lagi satu ini yang paling ajaib. Ini pohon ini saya ingat Bapak ini udah ratusan tahun ini. Pohon yang ini bukan yang ini. Yang mana? Ini yang baru ini. Ini baru. Ini belum 30 tahun ini pohon ini. Ini yang maaf sama Pak Tongkatnya. Ini yang sudah Oh ini. ratusan tahun. Tapi sudah gitu Pak ya? Itu dari sejak Bapak ingat udah sebesar sampai sekarang Bapak udah 72 tahun Masih gini deh. Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat banget. Maklum aja. Jadi di sini Rita, ini semua ada pohon. Air ini istilah Sunda. Ini namanya pitangku. Ini semua bergulung di atas pohon sehingga indah, nggak tembus sinar matahari. Nah kalau ini disabuin ini tumbuh lumut seperti permadani. Iya. Itu semua. Iya. Nah setelah di sini pohonnya tumbang, kasihnya tumbang, pohonnya tumbang, akhirnya barulah Bapak mendapatkan petunjuk untuk Luar biasa. petunjuknya cuma sederhana, manfaat untuk membuat tempat tamu Allah yang akan berwasilah di hadapan para aulia agar tidak kemudian. Nah mungkin ada. Ujroh diitibal masyarakat cuma semboyan itu pesan ketika hujan dan air mungkin mereka tidak akan tenang sedang berpikir akan pergunakan manfaatkan pohon. Maka itu ini kalau yang sebelah sana tahun 2003 sementara ini 2011 ini 2 tahap. Dan sekarang ini retorika. Nah, mungkin mangga bisa dilihat dulu satu persatu makomnya. Cek. Pelan-pelan.
mudah-mudahan ada para donatur relawan yang peduli dengan pembangunan Makam Keramat Suci Sejarah. Mangga yang ingin menyumbangkan hartanya datang aja langsung ke Juru Kunci. Pak Hajinya langsung ke Cijenuk ya. Mungkin seperti itu. Mungkin mau nomornya di sini yang kami siapkan, mangga. Mungkin kami akan siapkan nomor Pak Hajinya langsung di sini. Iya. Ya. Mungkin ikuti jejak misteri situs sejarah. Dan teman-teman, Bapak juga harus sehat, harus Amin. jaga kondisi, jangan banyak pikiran. Kita kumpulkan duit Pak sekarang Iya. Pak. Duit untuk kebangun nih Pak, kita pikirkan. Bisa. Itu yang kami ucapkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat, tidak ada kata-kata yang salah dari kami, dari Pak Haji juga saya minta maaf. Ayo kurang memulai mengambil situs sejarah Rekus HD pamit ke kurang mah. Saya mengundurkan diri dari Ketok. Dari Pak Haji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa yang pernah aku lakukan selama hidup di dunia ini. Bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kita sebagai manusia. Ampuni dosaku, dosa yang pernah aku lakukan selama hidup di dunia miskin dan